kita akan mengupas secara tuntas tentang matriks PCG. Sebelum itu, kita saksikan komersial break ini dulu yuk. It's a blue invitation, just come on. Kalian familiar dengan produk yang ada pada iklan komersial tadi? Selamat, sebagian besar dari kalian seharusnya sudah menikah. Sempat booming di tahun 2000-an, kalau kita lihat saat ini, produk Aqua Splash of Water tersebut sudah tidak ada lagi. Padahal, produk Aqua yang lain masih eksis di pasaran. Tidak hanya Aqua, produk-produk berikut ini juga tidak lagi kita jumpai di pasaran. Pertanyaannya adalah, kenapa? Perusahaan yang ingin usahanya terus hidup secara berkelanjutan, pasti harus selalu melakukan evaluasi pada proses bisnisnya. Dengan terbatasnya modal dan sumber daya, perusahaan harus memutuskan apakah suatu lini bisnis akan ditingkatkan atau justru ditinggalkan seperti beberapa produk yang saya sebutkan di awal tadi. Perusahaan membutuhkan alat bantu untuk memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan suatu lini bisnis atau produk. Salah satu yang dapat digunakan adalah matriks PCG. Ditemukan pada tahun 1970-an oleh Boston Consulting Group, perusahaan manajemen konsultan swasta terkemuka yang berada di Boston, Amerika Serikat. Matriks PCG bertujuan untuk mengetahui produk atau divisi mana yang memiliki kontribusi besar bagi perusahaan sehingga layak untuk mendapatkan perhatian lebih dan dukungan dana untuk mengembangkannya, serta produk yang justru melemahkan dan merugikan perusahaan sehingga perlu ditinggalkan. Matriks PCG terbagi dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertumbuhan atau market growth share dan dimensi pangsa pasar atau market share. Matriks PCG menghubungkan dimensi pertumbuhan dan dimensi pangsa pasar dalam 4 kuadran, yaitu question mark atau tanda tanya, star atau bintang, cash cow atau sapi perah, dan dog atau anjing. Kuadran pertama adalah question mark. Yang termasuk dalam kategori question mark adalah perusahaan atau produk yang memiliki market share yang rendah tetapi memiliki market growth yang tinggi. Biasanya, produk atau unit bisnis itu merupakan produk baru yang membutuhkan kas yang tinggi tetapi menghasilkan kas yang rendah. Kategori question mark dapat berpotensi menjadi star atau justru menjadi dog. Kategori ini disebut tanda tanya karena perusahaan harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar atau pengembangan produk, atau menjalankan strategi defensif yaitu menjualnya. Kuadran berikutnya adalah star atau bintang. Yang termasuk dalam kategori star adalah produk atau divisi yang memiliki market growth yang tinggi dan market share yang tinggi di perusahaan. Produk ini biasanya adalah produk yang banyak diminati konsumen, memiliki ciri khas atau inovasi, dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah mempertahankan investasi yang tinggi pada produk tersebut dengan melalui strategi integrasi, baik integrasi ke depan, integrasi ke belakang, maupun integrasi horizontal, dan juga dapat melalui strategi intensif yang meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk, maupun pengembangan pasar. Kuadran ketiga adalah cash cow. Yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah adalah produk atau divisi yang memiliki market share yang tinggi, namun memiliki market growth yang rendah. Disebut cash cow atau sapi perah karena perusahaan hanya fokus memerah atau mengambil keuntungan dari produk tersebut. Pada posisi ini, pemilik bisnis menghasilkan pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran
karena investasi secara maksimal sudah dilakukan ketika produk berada di posisi start. Strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah strategi diversifikasi. Kuadran terakhir pada matriks ini adalah dog atau anjing. Dog memiliki market growth dan market share yang rendah. Bagaikan anjing yang hanya diberi makan namun tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya, produk pada kuadran dog ini hanya menjadi beban bagi perusahaan karena menguras manajemen dan sumber daya pemiliknya tanpa memberikan keuntungan yang setimpal. Strategi yang sebaiknya dilakukan adalah strategi defensif, baik retrenchment, divestiture, atau liquidation. Dari penjelasan 4 kategori pada matriks BCG sebelumnya, terlihat bahwa analisis matriks BCG memiliki hubungan yang erat dengan siklus hidup produk atau product life cycle seperti pada gambar berikut, yaitu question mark pada tahap perkenalan, star pada tahap perkembangan, cash cow pada tahap kedewasaan, dan dog pada tahap penurunan. Jadi, bagaimana sih cara membangun matriks BCG? Langkah-langkah untuk membangun matriks BCG yaitu yang pertama, pilih unit BCG yang akan dianalisis. Matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisis unit bisnis strategis, merek, produk, atau perusahaan sebagai unit itu sendiri. Yang kedua, tentukan pasar atau market. Menentukan pasar merupakan langkah yang penting dalam melakukan analisis karena kesalahan menentukan pasar bisa menyebabkan kesalahan dalam mengklasifikasikan produk. Contohnya, mobil BMW dianalisis di pasar pengangkutan umum akan menghasilkan kategori dogs, padahal mobil BMW lebih tepat diklasifikasikan pada pasar mobil mewah. Yang ketiga, hitung pangsa pasar relatif atau relative market share. Pangsa pasar relatif bisa dihitung dari segi pendapatan maupun dari pangsa pasar. Perhitungan ini dilakukan dengan membagi pangsa pasar perusahaan dengan pangsa pasar perusahaan pesaing terbesar. Yang keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar atau industri dapat diketahui dari laporan industri. Tingkat pertumbuhan pasar dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan yang akan dianalisis. Yang terakhir, gambarkan posisi perusahaan pada matriks BCG. Untuk memudahkan Anda dalam memahami matriks BCG, saya akan memberikan contoh simulasi analisis matriks BCG pada suatu perusahaan. Ini adalah data perusahaan X yang menghasilkan produk A, B, C, D, dan E. Produk A memiliki persentase pendapatan paling tinggi, sementara produk E paling rendah. Dari data berikut diperoleh data relative market share dan market growth rate. Produk A menguasai pangsa pasar terbesar pada produknya dengan relative market share 1 dan market growth rate sebesar 3%, sehingga masuk dalam kategori cash cow. Produk B menghasilkan relative market share sebesar 0,17 dan market growth rate sebesar 12%, masuk dalam kategori question mark. Produk C menghasilkan relative market share sebesar 0,67 dan market growth rate sebesar 11%, masuk dalam kategori star. Produk D menghasilkan relative market share sebesar 0,1 dan market growth rate sebesar 15%, masuk dalam kategori question mark. Terakhir, produk E menghasilkan relative market share sebesar 0,13 dan market growth rate sebesar 5%, sehingga masuk kategori dog. Meskipun dapat membantu perusahaan untuk menganalisis portofolio dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal, matriks BCG memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, hanya memandang dua variabel yang paling dominan, tetapi mengesampingkan variabel lainnya seperti ukuran pasar dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, sulitnya mendapatkan data pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang akurat. Yang ketiga, memandang semua bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing, atau tanda tanya. Padahal, banyak bisnis yang berposisi tepat di tengah-tengah matriks BCG dan dengan demikian tidak mudah untuk diklasifikasikan. Yang terakhir, matriks BCG tidak menggambarkan jika berbagai divisi atau industri mereka tumbuh sepanjang waktu.
Jadi matriks tersebut tidak memiliki karakteristik waktu. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa matriks BJD dapat menjadi salah satu alat bantu untuk melakukan evaluasi pada perusahaan atau produk, namun bukan satu-satunya. Masih banyak faktor-faktor lain yang layak dipertimbangkan sebelum melakukan pengambilan keputusan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.